Viral Kiai dituduh HTI dibentak Banser, ulama NU kecam tindakan kasar Banser, menginterogasi Kiai. Sadarlah. Saya meminta nanti secara resmi juga kita akan mengirim surat kepada Kemenak ya, untuk mencabut izin dari sekolah ini. Karena mereka menyebarkan ideologi khilafah berlindung di balik lembaga pendidikan. Woi Banser, Aldungu bin Asu, keparat lo, sengaja memancing kerusuhan di negeri ini. Viral solawat Nabi diplesetkan jadi solawat Pancasila, Jokowi, dan lain-lain. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala nahbatil ulama, sallallahu ala Banser, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala merah putih, sallallahu ala nahbatil ulama, sallallahu ala Banser, sallallahu ala Jokowi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku diperintah melainkan ikhlas dalam beragama ini semata-mata karena Allah, untuk Allah, nggak campur-campur. Hunafa, hanif, lurus, murni, suci. Hari ini ketika ada orang Islam mendakwakan Islam itu murni sama Allah, jangan campur-campur, jangan campur-campur, akidahnya jangan campur-campur, Nyai Roro Kidul segala macam, syariatnya jangan campur-campur. Totalitas, udkhulu fis silmi kafah, dari ujung rambut ujung kaki, dari mulai cara lahir, cara makan, cara minum, cara masuk WC, cara kawin, cara sholat, apalagi cara puasa, apalagi sampai cara mati, sampai cara setelah mati harus cara Islam. Oh, dibilang radikal ini. Ketika orang mengatakan tauhid harus lurus murni, jangan campur-campur yang tahyul-tahyul, yang khurafat-khurafat, syirik-syirik. Bilang apa? Anti Bhinneka Tunggal Ika. Ustadz yang mengajar kami ini tidak toleransi. Yang sialnya mereka membentuk satu komunitas. Kalau sana kamu ditolak, sini. Kami ini menerima. Kami ini Islam yang Nusantara. Di sini boleh pakai sajen, sini boleh babi ngepet. Siapa yang melarang ini berarti radikal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ini tanda-tanda kiamat kecil? Ya, ketika kebenaran dilumpuhkan, ketika kebatilan menang, maka saat itu dunia belum kiamat, tapi isinya sudah kiamat. Banser selalu ngomong, saya penjaga NKRI, kami penjaga NKRI, penjaga NKRI, penjaga NKRI datang ke Papua sana. Banser, penjaga NKRI ya, datang ke Papua sana, lawan OPM, betul? Viral Kiai dituduh HTI dibentak Banser, ulama NU kecam tindakan kasar Banser, menginterogasi Kiai. Sadarlah, Banser, selawat merah putih jadi polemik, heboh di laman akun Twitter. Akun dari @mylova211 mengatakan, woi Banser, Aldungu bin Asu, keparat lo, sengaja memancing kerusuhan di negeri ini. Viral solawat Nabi diplesetkan jadi solawat Pancasila, Jokowi, dan lain-lain. Pembuat solawat merah putih meminta maaf di hadapan tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Tegal, serta masyarakat Indonesia atas beredarnya video yang saat ini menjadi viral di media sosial. 5 orang yang terlibat dalam pembuatan solawat merah putih yakni Ustadz Sarifuddin Banser, Kajen Talang, Habib Hussein bin Yahya Slerok Kota Tegal, Hairus Soleh Keramat Kabupaten Tegal, Gus Rifain Afif Kejambon Kota Tegal, dan Gus Sofa Semarang menyatakan hilaf dengan viralnya video solawat merah putih yang diakui dibuat pada Rabu lalu. Pihaknya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Tegal dan umumnya seluruh warga negara Indonesia pecinta solawat, di mana pihaknya merasa hilaf dengan viralnya video solawat merah putih untuk Presiden Jokowi dan tidak akan mengulangi menyebarkan hal itu. Begitulah kata Ustadz Sarifuddin pada saat mengikuti mediasi dengan sejumlah tokoh agama dan pejabat Kabupaten Tegal yang digelar Mapolres Tegal. Dikatakan Sarifuddin,
Salawat merah putih berisi kalimat bentuk salawat tapi tidak seperti yang lazim didengar masyarakat. Jika masyarakat biasanya mendengar sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka mereka mencoba berkreasi dengan sallallahu ala merah putih, sallallahu ala Nahdlatul Ulama, sallallahu ala Banser, sallallahu ala Jokowi. Begitulah ucapnya. Pembuatan video salawat merah putih ini diakuinya untuk menegur kelompok Padepokan Sawung Galing Surabaya yang membuat salawat Pancasila yang juga viral di dunia maya. Kelompok Padepokan Sawung Galing melakukan salawatan sambil melakukan segala sesuatu yang berbau musyrik dan pihaknya tidak sepakat dengan itu. Pihaknya membuat hal yang baru yang mirip tetapi berbeda. Ustadz berambut panjang ini menyebutkan dalam salawat merah putih mereka mengumandangkan ayat Al-Quran lebih dulu, kemudian 4 item merah putih, NU, Banser, dan Presiden Jokowi, dan diakhiri dengan Ya Nabi Salam Alaika. Ternyata salawat tersebut menimbulkan polemik dan beberapa ulama mengatakan hal itu lebih banyak mudarat daripada manfaat. Hingga akhirnya Polres Tegar menggelar aksi, yaitu menggelar mediasi dengan mengundang tokoh agama dari NU, Muhammadiyah, selain itu dari Kementerian Agama, Satpol PP, Kesbangpol, dan juga Linmas. Mediasi disaksikan Kapolres Tegal AKBP Heru Sutopo dan jajarannya, serta Dandim 0712 Tegal, Letkol Kapolri Kristianto. Kapolres Tegal AKBP Heru Sutopo mengatakan, Ustaz Sarifuddin dan 4 orang yang bergabung membuat video salawat merah putih selain telah menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, juga bersedia menghapus postingan di media sosial. Menurut pandangan para ulama, hal itu kurang pas dan dinilai lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, menimbulkan perguncingan dan perpecahan. Sehingga pihaknya mengambil langkah mengumpulkan pihak yang berkepentingan untuk membahasnya. Sementara itu, salah satu ulama yang hadir dalam mediasi tersebut, Habib Bagir, menyebutkan, salawat itu sumbernya Rasulullah SAW dan ada banyak sekali. Tetapi jika menyebut yang lain takutnya mengacu pada satu seseorang. Di sini ada sallallahu ala Jokowi yang bikin bahaya politik dan menjadi viral. Begitulah tegasnya. Viralnya aksi Ormas Banser menginterogasi kiai yang dituduh menyebarkan ajaran khilafah ditanggapi oleh ulama NU. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video yang diunggah akun YouTube NU garis lurus yang dikutip gelora.co pada Selasa 22 Agustus, ulama NU menyatakan tidak ridho dan mengecam tindakan Banser tersebut. Saya sebagai warga NU, keturunan asli orang NU, pendidikan dari SD, MTS sampai pondok pesantren adalah kultur pendidikan NU, dan saya juga mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ridho, bahkan saya mengecam tindakan tidak sopan Banser yang dengan kasar menginterogasi dan memaksa seorang kiai membuat pernyataan. Padahal kiai tersebut belum diadili, belum disidang, dan belum ditetapkan status hukumnya. Ia menghimbau umat Islam Indonesia untuk menjaga kerukunan umat beragama. Ia juga mengingatkan Ormas Banser untuk menjaga perilaku dan tidak merusak citra para ulama. Sadarlah wahai umat Islam, kerukunan umat beragama kita ini sedang dikoyak-koyak karena kekuatan Islam di Indonesia adalah kekuatan yang sangat dominan untuk keutuhan NKRI. Jangan diulangi, tunjukkan akhlakul karimah. Banser adalah penjaga ulama, jangan sampai menodai garis-garis khitah para ulama. Begitulah tegasnya. Tokoh Papua mengatakan HTI sudah bubar diributin. Yang nyata mau ubah Pancasila kok Banser tidak ngamuk? Tokoh Papua Chris Wamea merasa aneh dengan tindakan puluhan anggota Banser mengintimidasi ulama di Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Organisasi HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan masih dipersoalkan oleh Banser. Sementara wacana pemerasan Pancasila menjadi Ekasila tidak diributkan, padahal selama ini Ormas Banser sering berkoar menjaga NKRI dan Pancasila. Di laman akun Twitternya dikutip dari gelora.co pada 22 Agustus, Chris Wamea mengatakan, HTI yang sudah dibubarkan diributin, sementara yang nyata-nyata mau rubah Pancasila sah 18 Agustus 1945 menjadi Ekasila dan Trisila versi 1 Juni 1945, Banser tidak ngamuk. Aneh-aneh aja. Dalam video tersebut yang viral, seorang ulama dikelilingi sejumlah orang mengenakan atribut barisan serbaguna atau Banser. Aksi itu dipimpin oleh Saad Muwafi, Ketua PC Ansor Bangil yang juga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Salah satu akun yang membagikan video tersebut adalah @c_doeng531. Anggota dewan berteriak-teriak tanpa adab di depan Kiai Sepuh. Justru dia sedang mempermalukan dirinya sendiri.